Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada halaman 57, bab tentang af'alul ibad. Sahih. Ini masih berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Iman kepada takdir. Yang sebelumnya telah kita lewati penjelasan tentang masyiatullah, kehendak Allah. Sekarang berkaitan dengan Allah khaliqu kulli syai', tentang al-khalq. Ya, sudah sering kita pelajari, kita sampaikan iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan ilmullah. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu dan yang telah terjadi dan bahkan yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Alima makan wa malam yakun laukana kaifa yakun. Ya, sekali lagi, ini yang pertama berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan apa? Catatan takdir. Wajib mengimani semuanya sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian iman kepada takdir mencakup al-masyiah, kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini yang sudah kita lewati pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan. Kemudian sekarang kita bahas Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sekali lagi berkata dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin, wa aqarru annahu la khaliqa illallah. Ahlul hadis, ahlus sunnah mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Wa anna sayyiatil ibadi yakhluquha Allah. Dan bahwasanya perbuatan jelek, kejelekan hamba Allah yang menciptakannya.
Wa anna a'malal ibad yakhluquha Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya perbuatan hamba itu Allah yang menciptakannya. Wa annal ibad la yaqdirun an yakhluqu syai'an. Dan bahwasanya hamba tidak bisa menciptakan apapun atau sesuatu apapun. Sekali lagi, ini akidah salaf ashabil hadits ahlussunnah wal jamaah, meyakini segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat ke-16, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah tekankan lagi juga dalam surat As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Manusia itu ciptaan Allah. Demikian pula dengan sifatnya manusia. Demikian pula dengan perbuatan manusia. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Al-alamin kullu ma siwallahu alam. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, segala sesuatu yang selain Allah adalah alam, ay makhluk. Ya, manusia dan perbuatannya itu makhluk ciptaan Allah. Dan ini yang sudah kita tekankan, tegaskan berulang kali. Jangan pernah ragu, jangan pernah ada istilahnya malu atau sungkan mengatakan semua ini ciptaan Allah. Ya, baik orang mukmin, orang kafir, baik itu adalah orang yang ahli taat, ahli maksiat, dengan perbuatan mereka semua adalah ciptaan Allah. Ya, sekali lagi ini adalah keyakinan yang wajib dipahami dan ditegaskan berulang kali. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais hafizallahu taala. Beliau mengatakan qultu hadza amrun muttafaqun alaih indal a'immah. Poin yang satu ini yaitu masalah semua ini adalah ciptaan Allah. Makhluk dan perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Merupakan hal yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, oleh para imam kaum muslimin. Apalagi sudah jelas sebetulnya dalam ungkapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, wa aqarru, mereka mengikrarkan. Siapa mereka ini? Nah, kembali kepada judul bab yang pertama kita bahas, ya. Coba antum lihat lagi di awal pembahasan kitab, judulnya Hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis. Halaman 9. Ketemu? Ya, ini adalah istilahnya ringkasan ucapan ashabil hadis ahli sunnah. Imam Abul Hasan Asy'ari hanya sekedar menukil saja. Ya, wa aqarru, maksud wa aqarru mereka di sini adalah ashabil hadis ahli sunnah. Dan kita sudah sering katakan bahwasanya kitab akidah salaf itu adalah bentuk ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, pembahasan ini merupakan hal yang sudah disepakati oleh imam-imam kaum muslimin. Wa qad naqalahu anhum al-imam al-Ismaili fi kitabih i'tiqad a'immati ahlil hadis. Dan Imam Abu Bakar al-Ismaili, ya, yang sudah kita lewati beberapa kali nama beliau dalam syarah ini, dan ini merupakan salah satu keistimewaan syarah kitab ini. Beliau Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais mensyarah ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari dengan ucapan ulama salaf yang lainnya. Bukan dari akal pikiran beliau sendiri, namun inilah hakikat akidah as-salafiyin. Inilah hakikat akidah kita.
yang dituduh Wahabi atau yang apalah nama yang mereka karang-karang. Namun inilah hakikat akidah kita. Kita tidaklah berakidah kecuali hanya sekedar menukil, melanjutkan tongkat estafet para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ini diantara bukti-buktinya. Dan tidak pernah kita dapati ahli bidah, ya, mereka mengajarkan kitab-kitab seperti yang kita akan nukilkan di sini. Akidah a'immati ahlil hadis, Imam Abu Bakar Ismaili. Kitab nanti akan disebutkan akidah salaf ashabul hadis, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Tidaklah yang mengajarkan kitab-kitab itu kecuali as-salafiyin yang mereka gelari dengan Wahabi. Ya, sekali lagi ini bantahan atas kedustaan ahli al-bidah. Ya, as-salafiyun tidaklah berakidah, bermanhaj kecuali dengan mengikut saja apa yang diajarkan oleh para as-salafus saleh. Di antaranya dalam pembahasan yang satu ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais hafizahullah ta'ala, Imam Abu Bakar Ismaili menukilkan kesepakatan ulama tentang hal tadi dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahli Al-Hadis. Dan Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah ini hidup di abad 4 Hijriah. Sama dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, meskipun meninggalnya lebih dahulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal kalau tidak salah 324 Hijriah, sedangkan Abu Bakar Ismaili 371 Hijriah. Cuma sama-sama abad apa? Keempat Al-Hijriah. Kita baca ucapan Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, wa yaqulun innahu la khaliqa 'alal haqiqati illallah azza wa jalla. Mereka ulama salaf ahlul hadis, ahlus sunnah mengatakan tidak ada yang menciptakan secara hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Ini wallahu taala alam ditegaskan kata-kata 'alal haqiqah ini untuk mungkin menjawab pertanyaan sebagian orang. Ini seperti yang juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Sa'id rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Kan kita wajib meyakini tadi la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain apa? Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi fatabarakallahu ahsanul khaliqin? Maha tinggi Allah sebaik-baik yang menciptakan. Di situ ada kata-kata apa? Al-khaliqin. Yang mencipta di situ ada berapa jumlahnya? Al-khaliqin bentuknya apa? Jamak, ya. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sa'id, kata-kata al-khalq, ya, mencipta sama dengan juga kalau kita bahas dalam bahasa kita, ya, pencipta lampu, pencipta pesawat, ya, apakah bisa disamakan dengan Allah pencipta langit dan bumi? Maka kata-katanya sama, namun hakikatnya berbeda. Kalau Allah al-khaliq itu maknanya khalqul ijad, yaitu menciptakan dari tidak ada sama sekali. Ya, sekali lagi kalau dinisbatkan al-khalq kepada Allah, maksudnya Allah menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu yang dinamakan dengan khalqul ijad, menciptakan dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Sedangkan kata-kata menciptakan kalau disandarkan kepada makhluk, kepada hamba, itu hanya sekedar mereka merubah bentuk. Mereka sekedar merakit saja, pencipta pesawat. Mereka pada hakikatnya apa? Merakit saja. Bahannya sudah Allah apa? Iya, aluminium, bahannya apapun lah. Itu Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan makhluk hanya apa? Merakit saja. Itu makna daripada ahsanu al-khaliqin. Allah sebaik-baik yang menciptakan. Atau kalau mungkin ditambahkan al-hadis, ya. Antum mungkin pernah mendengar hadis tentang azabnya para pelukis makhluk yang bernyawa.
pada hari kiamat, ya kata Rasul, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat para pelukis, yaitu yang melukis, menggambar makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan. Kemudian kata Rasul SAW, ya, dikatakan kepada para pelukis tersebut, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Ini sekali lagi hadis yang mengatakan para pelukis tersebut ketika melukis mereka dikatakan apa? Menciptakan. Tapi menciptakan di situ sekadar apa? Merubah saja atau merakit saja, menyusun saja gambar tersebut. Ya, bahan-bahannya itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan di sini al-khaliq alal haqiqah huwa Allah. Pencipta yang hakiki dalam artian yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu adalah siapa? Allah. Adapun sekali lagi kata-kata menciptakan ini ketika disandarkan kepada makhluk itu tidak salah. Dalam artian tadi. Kalau dalam artian apa? Sekedar merubah, merakit. Ini disampaikan biar kita tidak gagal paham atau mungkin berlebihan. Ya, ketika mengatakan pencipta hanyalah Allah, kemudian tidak boleh mengatakan pencipta pesawat itu fulan. Loh, beda pembahasannya. Pencipta pesawat maksudnya di situ adalah apa? Perakit, ya, penyusun, bukan apa? Ya, menciptakan dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Paham tuh? Nah, ini sekali lagi kalau mau lebih jelas pembahasannya tadi, lihat kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa anna aksabal ibadi kullaha makhlukun lillah, dan bahwasanya perbuatan hamba semuanya ciptaan Allah. Dalilnya tadi surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Namun nanti akan ada pembahasan yang harus dipisahkan. Bahwasanya perbuatan hamba itu adalah hamba yang melakukannya. Ya, al-kasab itu dinisbatkan kepada makhluk, perbuatan dinisbatkan kepada apa? Makhluk. Namun yang menciptakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur adukan. Ketika dikatakan Allah yang menciptakan perbuatan hamba, lalu dikatakan Allah lah yang melakukan perbuatan itu secara hakiki. Ini batil. Insya Allah akan ada penjelasan setelah ini. Ada kelompok sesat yang menisbatkan perbuatan hamba kepada siapa? Allah. Ini ucapan yang sesat, menyesatkan. Perbuatan itu hamba yang melakukannya, namun semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Seperti kita di sini, kita duduk bermajelis, kita dan duduknya kita, perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang duduk di sini, yang belajar di sini siapa? Kita. Paham ya? Sekali lagi, ini ada pembahasan untuk membantah ahli al-bidah yang rancu ucapan mereka tentang hal ini. Kita tegaskan perbuatan hamba itu sendiri yang melakukannya. Paham? Meskipun semuanya adalah apa? Ciptaan Allah. Kita dan perbuatan kita ciptaan Allah, namun yang berbuat entah itu kebaikan atau kejelekan ya kita sendiri. Paham tuh? Nah, kemudian wa anallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kalau pembahasan iman kepada takdir, ada pembahasan yang satu ini, masalah al-hidayah wa dhalal. Bahwasanya betul-betul Allah yang memberikan hidayah. Dan ini yang tiap kita kajian selalu kita ucapkan. Ada yang ingat apa yang kita selalu ucapkan tentang pembahasan hidayah dan kesesatan ad-dhalal?
Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Artinya, yang bisa berikan hidayah hanyalah Allah. Demikian pula yang menyesatkan adalah Allah. Nanti akan ada pembahasan bahwasanya hidayah yang Allah berikan itu karena karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Maha Adil. Allah Ahkamul Hakimin. Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang ini berhak diberikan hidayah karena Allah tahu orang ini memang berhak diberikan hidayah. Dan sudah sering kita sampaikan, semuanya ada hukum sebab akibat. Bukan dalam urusan dunia saja, urusan akhirat, urusan agama, ada hukum sebab akibat. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Yang melapangkan hatinya menerima kebenaran, dan dia bersungguh-sungguh berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan ikhlas. Maka Allah berikan petunjuk, Allah berikan keistiqomahan. Namun sebaliknya, yang dijelaskan kebenaran, disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala salaf, namun tetap menyimpang, maka Allah mengatakan falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Yang memulai berpaling siapa? Orang tersebut. Maka balasannya? Allah palingkan. Ini Allah Ahkamul Hakimin. Enggak Allah samakan antara yang lapang dada menerima kebenaran dan yang keras kepala menentang kebenaran. Ya, kalau kita ambil contoh dari zaman Rasulullah SAW. Ya, ini yang sering kita sampaikan. Abu Lahab, pamannya Rasul SAW, yang dekat dengan Rasul. Rasul dakwai tauhid. Rasul kumpulkan dengan orang-orang Quraisy. Namun justru malah menentang dakwah Rasul, bahkan mencelah Rasul. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Kebenaran sudah di hadapannya, namun dia tentang, dia perangi, dia musuhi. Maka Allah katakan tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Namun para sahabat Rasulullah SAW seperti Salman Al-Farisi yang jauh dari Persia datang kota Madinah ingin mencari hidayah, Allah berikan al-hidayah. Al-jaza' min jinsi al-amal. Sekali lagi, jangan pernah su'udzon kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki karena karunia dari Allah, karena kemurahan dari Allah. Namun itu semuanya ada hukum sebab akibatnya. Demikian pula Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, yang memang layak untuk disesatkan karena keadilan Allah. Ya, makanya tadi ayatnya jelas, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa lima tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Ini Allah katakan setelah jelas kebenaran. Sudah sampai kebenaran kepadanya. Namun dia tetap berpaling. Nuwallihi ma tawalla. Apa hukumannya? Kami palingkan kemana dia berpaling. Ada hukum sebab akibat. Ya, sekali lagi Allah maha adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang itu Allah jadikan kafir, ahli bid'ah, ahli maksiat karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan hidayah kepada orang mukmin ahli sunnah itu karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah menyelamatkan, Allah memberikan perlindungan, penjagaan. Itu kemurahan karunia dari Allah. Wa yudhillu man yasha' wa yakhdhulu wa yabtali adlah. Namun Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah mencampakkan siapa yang dia kehendaki. Allah menghinakan siapa yang dia kehendaki. Ya, adalah sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menegaskan lagi, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan manusia hidup dengan kehendak Allah
di antara karunia kemurahan dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan urusan nikmat di dunia. Allah berikan kenikmatan manusia di dunia karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ujian, cobaan ataupun musibah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya tadi, wa ma ana bidzallamil lil abid, tidak ada kezaliman pada takdir Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, la hujjata liman adallahu Allah azza wa jalla wa la udra. Tidak ada hujjah bagi orang yang Allah sesatkan, tidak ada udzur. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Adil. Karena Allah sudah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, sudah tegak hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak mengadab kecuali kami sudah utus apa? Para rasul. Ini ya, sekali lagi, Allah ketika menyesatkan manusia karena keadilannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujjah, mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Kama qala Allah azza wa jalla, qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah memiliki hujjah yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat mendalam. Falau sya'ala hadakum ajma'in, seandainya Allah berkehendak, Allah sanggup memberikan hidayah kepada kalian semua. Namun sekali lagi, Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Wa qala, Allah berfirman juga, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai penciptaan kalian, demikianlah kalian akan dikembalikan. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sekelompok orang, sebagian orang Allah berikan hidayah, sebagian yang lain telah ditetapkan kesesatan atas mereka. Dan ini sekali lagi semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, yang mukmin, siapa yang ahli sunnah, yang ahli bidah, siapa yang ahli taat, ahli maksiat. Allah sudah mengetahuinya dan Allah sudah catat dalam Lauhul Mahfuz, dan Allah kehendaki dengan iradah apa? Kauniyah. Kalau yang kafir, Allah kehendaki iradah apa? Kauniyah. Ini sudah kita sampaikan berulang kali. Iradah kehendak Allah ada dua. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi meskipun tidak Allah apa? Cintai Allah menciptakan orang kafir, menghendaki orang kafir, itu kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Namun Allah tidak cinta kepada orang kafir, tidak ridho kepada mereka. Adapun orang mukmin, Allah kehendaki iradah apa? Syariah wa kauniyah. Ya, adanya orang mukmin itu double iradanya. Iradah kauniyah karena sudah terjadi. Paham ya? Adanya orang mukmin itu ada dua iradah. Iradah kauniyah yaitu terjadinya, pasti terjadi. Itu namanya iradah apa? Kauniyah. Dan orang mukmin pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Ya, sekali lagi semuanya ada hukum sebab akibatnya. Allah berfirman lagi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian kecuali dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Wa makna nabra'aha ay nakhluquha bila khilafin fil lughah. Dan ini yang sekali lagi berkaitan dengan Alkitabah, catatan takdir. Ya, bahwasanya wajib mengimani semuanya sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak akan mungkin meleset darimu. Namun apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan mungkin menimpa dirimu. Ya, maka sudah sering kita sampaikan, buah beriman kepada takdir ini sangat luar biasa banyak, yang sangat manis sekali. Di antaranya ayat ini. Kata sebagian ulama salaf, ayat yang sangat menghibur manusia adalah ayat ini. Yaitu apa? Bahwasanya semua musibah
itu sudah Allah catat dalam Lahul Mahfuz. Kemudian kalau dilanjutkan ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau kita sudah meyakini, memahami semua sudah Allah catat dalam Lahul Mahfuz, maka kata Allah tidak akan mungkin menimpa orang tersebut stres, frustasi, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang lepas dari kalian, dari nikmat Allah atau musibah yang menimpa kalian. Seorang muslim, seorang muslimah, mukmin, mukminah ketika tahu semua sudah Allah catat, maka cukup dia berusaha sebaik-baiknya, dia berdoa, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, terjadilah apa yang akan terjadi. Kalau terjadi yang tidak dia sukai, yang tidak dia cintai, dia meyakini semua sudah Allah takdirkan, nggak mungkin bisa meleset darinya. Hatinya akan apa? Akan tenang menghadapi bahtera kehidupan yang fana ini. Kemudian kata beliau, wa qala mukhbiran an alil jannah, Allah mengabarkan tentang para penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk kami bisa masuk ke dalam surga. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, tidaklah kami bisa mendapatkan hidayah tersebut. Sama dengan kita sekarang ini. Seandainya bukan karena hidayah pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita bisa duduk bermajlis di sini. Dan ini sudah kita sampaikan juga pada khutbah Idul Fitri kita kemarin di lapangan tenis kemarin, Idul Fitri kemarin kita khutbah di sini, ada pembahasan ini. Ada yang hadir waktu itu? Kalau ada, silakan dijawab apa yang kita bahas. Apa yang pernah mendengar rekamannya tentang masalah ayat puasa. Apa kira-kira? Lupa ya? Atau masih kenyang kue lebaran? Taib, ayatnya dalam surat Al-Baqarah 185, ayat yang terakhir dari 185, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan puasa sebulan di bulan Ramadan dan agar kalian mengumandangkan takbir kepada Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kita bisa puasa sebulan penuh, itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wa la quwata illa billah. Makanya Allah tutup ayatnya dengan kata-kata la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sampaikan pada pembahasan Idul Fitri kemarin, Yaumul Id, Yaumul Syukur. Kata para ulama, makna hari Lebaran, hari raya, itu hari bersyukur kepada Allah. Di antaranya apa? Bersyukur bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Itu semuanya hidayah. Wa itukabbirullah ala ma hadakum. Ini sekali lagi berkaitan dengan al-hidayah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Kemudian Allah berfirman lagi, Allahu yasha'ullah lahadan nasa jami'an. Seandainya Allah berkehendak, Allah memberikan hidayah kepada semua manusia. Jadi jangan dikira ketika ada orang kafir, Allah nggak sanggup memberikan hidayah kepada mereka. Tidak. Allah maha kuasa. Allah sanggup memberikan hidayah kepada semua manusia. Namun Allah memiliki hikmah di balik apa? Diciptakannya orang kafir, diciptakannya orang mukmin, ahlul bidah, ahli sunnah. Dan sudah kita sampaikan juga beberapa hikmahnya. Seandainya nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad dirwatu sanamil Islam, tulang punggungnya apa? Al-Islam. Seandainya tidak ada orang kafir, tidak ada ibadah al-bara, berlepas diri, benci kepada orang-orang kafir musyrik tersebut. Sedangkan wala wal bara ausaqural iman, sekuat-kuat tali apa? Keimanan. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada dakwah untuk apa? Mereka masuk apa? Al-Islam. Semua ada apa? Hikmah. Itu sekelumit dari yang diketahui, yang tidak diketahui mungkin masih banyak lagi.
Namun yakinilah Allah sekali lagi sanggup memberikan hidayah kepada semua manusia. Allah Maha Kuasa menjadikan semua manusia beriman. Namun sekali lagi Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Ya, tidaklah Allah mentakdirkan orang kafir, menciptakan mereka kecuali ada hikmah di baliknya. Karena Allah namanya Al-Hakim. Ya, di antara makna Al-Hakim tidaklah menciptakan, mentakdirkan, memerintah, melarang kecuali di baliknya ada hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Kemudian Allah berfirman lagi, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida. Seandainya Allah berkehendak, ya Allah menjadikan manusia satu kesatuan. Wala yazaluna mukhtalifin, namun mereka senantiasa berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Ini sekali lagi menunjukkan semuanya dengan kehendak dari Allah, Allah yang menciptakannya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kemudian lanjut lagi ucapan qala Taimi fil hujjah. Ya, tadi ucapan Imam Abu Bakar Ismaili ditekankan lagi, ditegaskan lagi, dikuatkan lagi oleh Imam At-Taimi atau Imam Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kalau ini abad ke-6 Hijriah. Ya, sekali lagi ini sudah kita pernah sampaikan di kajian kitab Akidah Imam Syafi'i. Ya, di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tegar di atas akidah salaf, di antaranya Imam Al-Asbahani rahimahullah, ya, dengan kitab beliau Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Beliau berkata, babur rad 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya, jadi dalam kitab itu kalau yang anak punya ada 2 jilid. Beliau mencantumkan bab bantahan atas kelompok Jahmiyah dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian beliau menukilkan fasal. Fasal ini fasalnya. Af'alul ibad. Kalau di sini ada wawunya ya. Betul, cetakan antum ada wawunya. Af'alul ibad wa laisat itu ya. Itu kalau anak lihat buku asli, kitab aslinya nggak ada wawu. Dan itu yang lebih benar. Ya, antum coret wawunya. Mungkin kelebihan cetakan, kelebihan tinta. Taib, kata Imam Al-Asbahani rahimahullah, af'alul ibadi laisat bi fi'lillah. Ini yang kita sampaikan tadi. Beliau menegaskan perbuatan hamba itu bukan perbuatan Allah. Paham ya? Wa inna ma hiya makhluqatul lahu. Namun perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Bedakan antara kedua hal ini. Perbuatan hamba ciptaan Allah, namun itu bukan perbuatan apa? Allah. Perbuatan hamba bukan perbuatan Allah. Ini kalau mau diteruskan, sangat terang benderang. Misalnya tadi kita duduk di majelis di sini. Siapa yang berbuat? Ya kita. Paham? Apalagi kalau disampaikan lagi perbuatan jelek yang berbuat manusia. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai dinisbatkan itu perbuatan apa? Meskipun itu dengan takdir Allah, meskipun mereka yang berbuat maksiat, kufur, bid'ah, syirik itu adalah apa? Ciptaan Allah, namun bukan Allah yang berbuat. Bedakan antara dua lafaz ini. Kemudian dinukilkan lagi ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Ya, meskipun ini tidak berurutan. Kalau Imam Abu Bakar Ismaili itu hidup di abad keberapa tadi? 4 Hijriah. Imam Al-Asbahani At-Taimi abad ke-6 Hijriah. Imam As-Sabuni di abad ke-5 Hijriah. Kalau urutannya Abu Bakar Ismaili dulu, baru Imam As-Sabuni, baru siapa? Cuma ada masalah, cuma ini sekedar ya kita lebih mantul lagi tahu bahwasanya ulama-ulama ini ya di antara ulama-ulama referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup ya sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yang hidup jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini sudah kita tegaskan bahwasanya dusta ahli bid'ah yang menuduh kita hanya berkiblat kepada Ibnu Taimiyah atau ikut akidahnya Ibnu Taimiyah, tidak.
ya kita ikut yang lebih jauh dari siapa? Ibnu Taimiyah. Ini bukti. Sudah ada nih. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Qala As-Sabuni fi aqidatis salaf ashabil hadis. Imam As-Sabuni rahimahullah berkata dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis, wa min qauli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibad annaha makhluqatun lillahi ta'ala. Di antara ucapan ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba, bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah. La yamtaruna fi, mereka tidak ragu sama sekali. Perbuatan baik, perbuatan jelek itu semua dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, dan itu adalah ciptaan Allah. Wala ya'uduna min ahlil huda wa dinil haqqi man yunkiru hadzal qaul wa yanfi. Dan mereka para ulama ahli hadis, ahli sunnah, as-salaf tidak menganggap orang itu termasuk ahli wal huda, petunjuk dan di atas agama yang hak kalau dia mengingkari hal ini. Kalau dia mengingkari bahwasanya perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, maka kata ulama salaf dia bukan di atas al-haq, ya, alias dia sesat, menyesatkan. Wa yashhaduna anna Allah Ta'ala yahdi man yasha ila dinihi wa yudhillu man yasha anhu. Dan mereka salafus saleh Ahlussunnah ashabul hadis bersaksi bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki kepada agamanya, dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dari petunjuk-petunjuknya. Sekali lagi Ahlussunnah tegas, Allah yahdi wa yudhil. Allah memberikan hidayah dan Allah yang menyesatkan. Sebagian ahli bid'ah mereka terkadang memakai lafaz yang sama dengan ahli sunnah, cuma maksudnya berbeda. Kata mereka, iya betul Allah yang yudhil, namun maknanya Allah menamakan mereka sesat. Paham ya? Sekali lagi, kalau ahli sunnah mengatakan Allah menyesatkan, betul-betul Allah sesatkan dari jalan apa? Petunjuk. Tapi kalau ahli bid'ah ada yang mengatakan maknanya bukan demikian, maknanya Allah menamakan mereka adalah apa? Mereka tidak sanggup mengatakan atau tidak mau, mereka enggan mengatakan Allah yang menyesatkan. Paham ya? Padahal jelas hadisnya, ayatnya, diantaranya tadi dalam khutbatul hajah, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Namun sekali lagi ahli bidah, mereka jauh dari berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, la hujjata liman adallahu alaihi wa la udralahu ladaihi. Tidak ada hujjah bagi orang yang Allah sesatkan dan tidak ada udzur baginya. Ini ungkapan yang sama dengan atau mirip dengan yang diucapkan oleh siapa tadi? Oleh siapa tadi? Imam Abu Bakar al-Ismaili. Kata sebagian ulama, Imam As-Sabuni sebetulnya banyak mengambil faedah, nukil dari akidahnya Imam Abu Bakar al-Ismaili, dan itu sekali lagi termasuk keistimewaan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafiyin. Mereka nggak ngarang akidah baru, mereka sekedar apa? Kopas dari ulama-ulama sebelum mereka. Alhamdulillah kita sudah pernah mengajarkan dua kitab ini, Akidah Abu Bakar Ismaili, bahkan sekarang juga masih kita kaji di sebagian tempat Akidah Imam Abu Bakar Ismaili, dan juga kita sudah mengajarkan beberapa kali kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Mirip pembahasannya, ada kesamaan. Bahkan Imam As-Sabuni beberapa kali menukil langsung dengan menyebut nama, berkata Asy-Syaikh Al-Ismaili dan seterusnya. Di antaranya dalam pembahasan Al-Quran adalah kalamullah dan seterusnya. Intinya ini salah satu keistimewaan ahli sunnah, mereka hanya mengikut ulama-ulama salaf terdahulu, tidak mengarang akidah yang baru. Meskipun kalau kita bandingkan dua kitab ini, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, kitab Akidah Imam Abu Bakar Ismaili, tentunya ada istilahnya perbedaan dari sisi
sebagian membahas suatu pembahasan, yang lain tidak. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, tentunya sekali lagi ini tidak mengurangi kedudukan dari kitab tersebut. Ada kelebihan, ada kekurangan dalam artian pembahasannya. Misalnya dalam pembahasan akidah salaf itu ada 20 pembahasan, di dalam kitab Bakar Ismaili cuma mungkin 15. Paham ya? Cuma itu saja perbedaannya. Adapun intinya sama. Nah, kemudian kata beliau, Allah berfirman, "Qul falilal hujjatul balighah." Dalilnya pun apa? Sama dengan Imam Abu Bakar al-Ismaili. Ya, ini sekali lagi tidak aneh. Ulama salaf, mereka saling menukil dari yang lainnya, saling mendukung. Dan ini sudah kita sampaikan berulang kali, di antara ciri khas Ahlussunnah, kesepakatan mereka di atas akidah. Ya, satu akidah. Qul falilal hujjatul balighah falau sya'ala hadakum ajmain. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah memiliki hujjah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Seandainya Allah berkehendak, Allah berikan hidayah kepada kalian semuanya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami berkehendak, kami berikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Namun telah tetap ucapan dariku, aku akan memasukkan ke neraka jahanam dari golongan jin dan juga manusia. Wa qala azza wa jalla wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Allah memiliki hikmah di balik semua ini. Kemudian kata beliau, fasubhana khalaqal khalqa bila hajatin ilaihim. Maha suci Allah, Allah menciptakan makhluk tanpa hajat, kebutuhan kepada mereka. Ini sekali lagi yang wajib ditegaskan, ditekankan. Allah menciptakan makhluk, malaikat, jin, manusia. Allah enggak butuh dengan siapapun dari makhluknya. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Allah Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Allahus Samad. Ya, sekali lagi, ini agar manusia sadar Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Ini juga kita sampaikan untuk membantah orang-orang yang mengatakan kalau seandainya Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini pikiran Anda yang ngeres. Ini halusinasi Anda. Allah menciptakan arsy, Allah istawa di atas arsy, bukan Allah butuh kepada apa? Gak ada kelaziman. Allah Al-Ghani. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan, Allah mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah gak butuh kepada arsy atau selain apa? Arsy. Allah menciptakan timbangan di hari kiamat, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Timbangan tersebut. Allah menciptakan malaikat yang mencatat perbuatan hamba, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Malaikat. Bukan berarti Allah tidak tahu perbuatan hamba. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Namun di balik itu semuanya Allah memiliki hikmah. Ya, di antaranya sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Yang akidah wasiti atau yang kemarin tafsir? Hari Selasa kemarin. Nah, bahwasanya Allah ketika menegakkan timbangan pada hari kiamat untuk menampakkan keadilannya agar manusia melihat sendiri berapa kebaikannya, berapa apa kejelekannya. Ini sekali lagi Allah menegakkan timbangan, Allah menciptakan malaikat yang mencatat perbuatan hamba, bukan berarti Allah butuh kepada makhluknya tersebut. Kita tambahkan sedikit. Faja'alahum fariqain. Allah menjadikan manusia dua golongan. Fariqan lil naim fadlah. Allah jadikan sebagai manusia mendapatkan nikmat, meraih surga Allah karena karunia dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli naim. Wa fariqan lil jahim. Dan sekelompok orang digolongkan termasuk orang yang masuk neraka jahim adalah sebagai bentuk keadilan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan wa syaqiyan wa sa'ida wa qariban min rahmati wa ba'idah. Kemudian Allah menjadikan di antara manusia ada yang sesat, ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang dekat dengan rahmatnya, ada yang jauh. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.